Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ibrani 12, Ibrani pasal 12. Kita akan baca ayat 16 dan ayat 17. Ibrani 12 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya ada satu peringatan keras, saudaraku, bagi diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Saya katakan bahwa dari kebenaran firman Tuhan ini ada satu peringatan keras bagi diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Kenapa? Sebab kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita masing-masing, maka selama ini dari cara hidup kita, dari gaya hidup kita, sebenarnya kita sedang menolak kasih karunia Allah. Hal ini sama dengan kehidupan Esau yang menolak hak kesulungannya. Bagi orang percaya, dari cara hidup kita, dari gaya hidup kita, kita sedang menolak kasih karunia Allah. Kenapa saya katakan dari cara hidup kita, dari gaya hidup kita, kita sedang menolak kasih karunia Allah? Karena sampai saat ini, kalau kita mau jujur, kita masih lebih memilih untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sekali lagi, kita masih lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Dan hal itu sama dengan kita sedang menolak kasih karunia Allah. Saudaraku, dan hal ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya.
Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Karena begini, ada begitu banyak orang percaya yang sudah terjebak di dalam satu prinsip hidup. Artinya, mereka merasa mereka sudah diselamatkan di dalam Kristus. Jadi mereka berpikir bahwa sekali selamat tetap selamat. Betul saudaraku, sekali selamat tetap selamat. Karena kita ditebus di dalam Kristus, kita diselamatkan di dalam Kristus, dan tidak ada yang bisa membantah hal itu. Tetapi persoalannya adalah ketika kita diselamatkan di dalam Kristus, yang Allah Bapa di sorga kehendaki ialah kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini standar kehidupan orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Maka dengan demikian standar kehidupannya juga adalah standar kehidupannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, yang harus kita jalani, saudaraku. Ini tidak boleh dikurangi. Itulah sebabnya kalau kita melihat kembali Yohanes 14 ayat yang ke-6, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, kalau kita tahu kita sudah menerima kasih karunia Allah, anugerah keselamatan itu sudah kita terima, lalu kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup, kita tidak mau menjalani jalan hidupnya Kristus, maka saya harus katakan kembali bahwa dengan sangat menyesal, kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kristuslah jalan kehidupan itu. Kita harus hidup mengikuti jalan itu, saudaraku. Jadi kita tidak bisa lagi hidup mengikuti keinginan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri, yang selalu menggoda kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara perhatikan baik. Ketika Esau menerima hak kesulungan, Esau memandang rendah hak kesulungan itu, saudaraku. Dan ia rela menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan. Nah, saat ini ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya kita tidak boleh memandang rendah anugerah keselamatan yang kita terima itu, saudaraku. Sebab kalau kita juga memandang rendah anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau ketika kita tidak mau meresponi anugerah keselamatan itu dengan cara yang benar, yaitu dengan cara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seperti yang firman Tuhan katakan, maka akan tiba waktunya di mana kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan hal itu sama dengan keadaan Esau, saudaraku. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, Ibrani 12 ayat 17 tadi, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Perhatikan itu. Ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun, perhatikan ini, dan ini harus digarisbawahi, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya mau katakan, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh meresponi anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan cara hidup benar, dengan cara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka akan tiba waktunya di mana sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sekalipun, saya harus katakan dengan keras, sekalipun kita akan mencucurkan air mata darah, saudaraku, itu tidak akan bisa merubah keadaan.
Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita menyadari bahwa saat ini kita beroleh anugerah yang sangat luar biasa yang Bapa berikan kepada kita dengan cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka lihatlah itu sebagai berkat kekal. Saya katakan kita harus melihat anugerah keselamatan itu sebagai berkat kekal yang tak ternilai, yang tidak dapat dibayar dengan apapun, sebab keselamatan yang kita terima itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan saudara harus ingat, harga yang dibayar supaya kita semua bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, harganya adalah darah Kristus yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Saudaraku, oleh sebab itu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kita harus menghargai itu saudaraku. Dan satu-satunya cara bagaimana kita menghargai anugerah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah dengan cara hidup tidak bercacat, tidak bercela. Inilah cara bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, di dalam setiap hari-hari hidup kita, kita harus berjuang supaya kehidupan kita benar-benar seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku. Kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itulah sebabnya kalau kita mau melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1, mulai ayat 4, kalau kita membacanya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi perhatikan itu. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak boleh lagi hidup sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus berjuang untuk hidup kudus. Sebab firman Tuhannya juga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak boleh kurang dari itu, saudaraku. Saudara ingat baik, Allah memberikan anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka akan digenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 14. Firman Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya, kalau kita menyanyiakan anugerah keselamatan itu dengan cara kita tetap hidup sama seperti dunia ini, hidup mau menikmati kesenangan hidup dunia ini, kenyamanan hidup dunia ini, kebahagiaan hidup dunia ini, maka saudaraku, kita sedang menyanyiakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang akan membuat kita tidak akan pernah terpilih menjadi anak-anak Allah yang sah. Ingat, kalau kita masih hidup dengan cara hidup dunia, maka kita tidak akan pernah terpilih menjadi anak-anak Allah yang sah. Tidak terpilih berarti kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita mau benar-benar menghargai, meresponi anugerah keselamatan itu dengan cara hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.